Pemirsa, lagi-lagi influencer Dinda Syafai berulah. Melalui media sosial, ia memposting bagaimana cara membuat diffuser dari antiseptik. Hebatnya, aksinya itu langsung viral di media sosial. Dinda mengklaim jika cairan buatannya itu mampu membasmi segala macam virus dan bakteri, termasuk virus corona. Dalam video itu, Dinda terlihat mencampurkan cairan antiseptik dengan air mineral yang kemudian dikocok. Setelah itu, ia memasukkan ke alat diffuser yang biasa digunakan untuk mengharumkan ruangan sekaligus melembabkan udara. Padahal, biasanya diffuser itu digunakan dengan campuran air bersama essential oil. Karuan saja, aksi Dinda itu mendapat reaksi netizen. Reaksi pedas bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Dinda sempat memposting kegiatannya belanja sambil menggunakan sarung tangan latex. Terheboh melalui kanal video berbagi, ia memposting bagaimana cara membuat hand sanitizer. Ia mencampurkan alkohol 70% dengan gel lidah buaya. Padahal menurut para pakar, campuran yang dibuat Dinda berbahaya untuk kulit manusia. Tak heran jika ia mendapat kritik tajam dari netizen. Sempat dihujat netizen karena merilis surat dan video di media sosial miliknya. Artis berdarah Jerman Indonesia, Cinta Laura, sempat jadi bulan-bulanan netizen. Kala itu, Cinta membuat tulisan dalam bentuk video yang berjudul A Letter from COVID-19. Dalam video itu, Cinta juga menyebut dirinya sebagai virus corona dan meminta maaf karena datang tanpa pemberitahuan. Meski dengan maksud baik untuk membuat semua orang waspada dan belajar dari mewabahnya pandemi corona. Namun kala itu, cara Cinta dinilai keliru. Belakangan diketahui jika video tersebut dibuat saat Cinta menjalani masa karantina di sebuah villa yang terletak di Pulau Dewata, Bali. Ya, sejak pemerintah Indonesia memperketat arus hubungan global, bahkan di dalam negeri, beberapa daerah sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Cinta rupanya memutuskan untuk langsung pulang ke Indonesia dan terbang ke Pulau Bali. Artis yang pernah berkarir di Hollywood ini mengaku merasa nyaman bisa menghabiskan waktu karantina di Pulau Bali. Cinta pun berbagi cerita kepada tim Gospot perihal dirinya yang akhirnya tinggal bersama orang tua setelah 9 tahun lamanya hidup mandiri di Amerika. Jadi sejak akhir Maret aku udah pindah ke Bali dari Jakarta hanya untuk sementara. Sampai masalah COVID-19 ini berakhir. And it's been really great actually, karena aku udah 9 tahun nggak tinggal sama orang tua aku. So this is the first time in a very long time. Dan awal-awal agak awkward dan kagok karena aku udah biasa bener-bener independen dan hidup sendiri. Sekarang rasanya sedikit kayak anak kecil lagi, but it's okay karena biarpun situasi sekarang ini menyedihkan banget, hikmahnya aku bisa sama keluarga aku dan kita jadi sangat dekat lagi. Ya, pandemi corona yang terjadi saat ini memang menjadi alasan utama Cinta akhirnya pulang dan kumpul bersama orang tuanya. Sang mama Herdina Kale juga merasa bersyukur karena sang putri bisa pulang dan kumpul bersama dengannya. Setelah 9 tahun Cinta di Amerika, segalanya berubah. Cinta jadi pinter masak, Cinta jadi sangat mandiri. Sekarang selama Cinta mengungsi di Bali, Cinta sering masak buat saya dan papinya. Dia juga pokoknya banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita laksanakan berdua. Misalnya Cinta bikin vlog-vlog, terpaksa hanya berdua saya, kadang-kadang dibantu papinya. Terus juga kalau Cinta olahraga, saya yang filmin. Pokoknya akhirnya kita bertiga jadi kompak sekali karena hanya kita bertiga. Di mana-mana sepi, luar biasa. Hotel hampir semua tutup, kafe hampir semua tutup, restoran hampir semua tutup. Sangat menyedihkan, sangat amat menyedihkan.
tapi ada sedikit kebahagiaan buat saya karena setelah 9 tahun tidak bersama Cinta, sekarang kita bersama Cinta lagi walaupun hanya untuk beberapa bulan. Aku bersyukur karena biarpun dipaksa di rumah aja, ternyata aku tetap ngerasa sangat sibuk. Dan yang pasti untuk ngelawan kebosanan atau mungkin di hari-hari dimana aku nggak sesibuk hari sebelumnya, I have a schedule for myself. Jadi aku usahain setiap pagi jam 6:30 udah bangun, terus setelah itu breakfast jam 7 pagi. Setelah itu aku pasti olahraga sejam, jam 8-an. Habis olahraga sejam, biasanya jawab-jawab email, jawab-jawab pokoknya message penting. Habis itu lunchtime masak. Terus sore-sore biasanya banyak bikin content, banyak jawab interview kayak sekarang. Terus malam-malam masak dinner, baca buku, nonton Netflix, and then tidur cepet. So sebenarnya hidup aku nggak hidup aku tetap teratur, dan aku tetap ngerasa produktif, dan itu sesuatu yang aku ingetin ke semua orang. Bukan berarti di rumah aja kita malas-malesan, malahan karena kita sekarang punya banyak sekali waktu untuk di rumah aja, penting banget untuk kita mungkin belajar skill baru atau berusaha cari cara untuk tetap produktif. Selama menikmati waktu di rumah saja, Cinta pun menjadi punya banyak waktu untuk quality time dan melakukan berbagai kegiatan yang disukainya. Salah satu kegiatan positif yang dilakukan Cinta selama di rumah saja ialah memasak. Diakui Cinta, semenjak di rumah saja, dirinya jadi rajin memasak. Dan seperti inilah kegiatan Cinta memasak saat di rumah saja. Hey Killers, hari ini kita bakal bikin sesuatu yang simple, hanya salmon seperti biasa dan asparagus. Kalau masak asparagus, kalau personally aku sih potong bawahnya. Okay, not gonna lie guys, ini aku agak takut karena apinya, minyaknya terbang-terbang. Biasanya aku masak ini di oven, but my parents don't have an oven because they never cook, so I have to do it like this. Oke, jadi sekarang kita mau marinate salmonnya, dan karena nggak ada oven, sebenarnya cara masaknya pakai 1 sendok olive oil, and then ini ada allspice ground. Nanti kalau udah mulai agak matang, aku iris-iris di dalam pancinya, so that everything's really cooked. Jangan sampai setengah matang atau kurang matang, apalagi sekarang we have to be really careful. Okay, it's ready. Emang mungkin kelihatannya nggak terlalu cantik, but it tastes good and it's healthy, and that's the most important thing. Okay, sekarang aku udah taruh paprikanya warna kuning dan merah, and then aku juga taruh cherry tomatoesnya. Now I'm gonna add the avocado, and now I'm gonna try it. Fish is good, enak banget. And there you have it guys. Ini makan waktu 15 menit dan bergizi, enak, and easy to make. So I hope you guys can try it at home. Kalau enggak, ya mumpung kita semua lagi di rumah aja, mungkin kalian bisa cari resep-resep yang kalian suka. This is what I like, and I hope you guys enjoyed that.